Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelaide Triswanti Herwinsi. Saya dosen pada program studi S1 Keperawatan Universitas Nusa. Saya mengampu salah satu mata kuliah yakni Keperawatan Kesehatan Jiwa 1. Deskripsi singkat mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Kemudian mata kuliah ini juga mempelajari tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respons sehat jiwa sampai gangguan jiwa, psikodinamika terjadinya masalah kesehatan atau keperawatan jiwa yang umum terjadi di Indonesia, upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual serta gangguan jiwa juga merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Dan yang terakhir adalah pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Mata kuliah ini terdiri dari 3 bobot SKS, yakni 2 SKS teori dan 1 SKS praktek laboratorium. Materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 1 ini terdiri dari konsep dasar kesehatan jiwa, konsep dasar keperawatan jiwa, aplikasi terapeutik dalam keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa, asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan masalah psikososial, yakni kecemasan, berduka disfungsional, distres spiritual, ketidakberdayaan dan keputusasaan, dan juga asuhan keperawatan penyalahgunaan naksa dan klinis. Berikut adalah video pengajaran saya ketika di kelas dengan materi asuhan keperawatan pada klien dengan HIV/AIDS. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Oke, kita kuliah apa pagi ini? Kuliahnya apa? Oke. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan HIV/AIDS. Tapi sebelum itu kita sebagai umat beriman ya, kita berdoa dulu. Berdoa, silakan berdoa. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa dan izinkan saya membawa doa ini dalam agama Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih yang memberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan dalam antara kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mulai proses perkuliahan kami. Mari Tuhan membimbing kami hadir di tempat ini agar apapun yang kami terima pada hari ini boleh berguna bagi masa depan kami. Tuhan Yesus, kami mohon akan urapan-Mu, ampuni segala dosa kami. Haleluya. Amin. Maria Priscilla Fou, ada. Agustina Sri, ada Ibu. Angkanto Edi, Hadir Ibu. Eka Putri, Hadir Ibu. Indonesia Namaru, Hadir Ibu. Yulia Firmana, Hadir Ibu. Silvia Triponi, Hadir Ibu. Tersia Durehan, Hadir Ibu. Elizabeth Esperanza, Hadir Ibu. Insegura, Hadir Ibu. Novalia Yulianto. Hadir Ibu. Ada semua ya? Iya, Ibu. Jadi materi kita kali ini adalah asuhan keperawatan pada klien dengan HIV/AIDS. Ada yang sudah tahu apa itu HIV/AIDS? Belum tahu. Pandangannya? Human immunodeficiency virus. Oke, jadi di dalam keperawatan jiwa juga kita mempelajari asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan HIV/AIDS. Nah, karena klien dengan HIV/AIDS ini ada beberapa tanda dan gejala yang menunjukkan selain dampak fisik yang nampak pada klien HIV/AIDS, tapi ada juga beberapa dampak yang lainnya. Salah satunya adalah dampak pada psikososial. Nah, itu yang harus kita pelajari pada
Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, secara umum mahasiswa mampu menjelaskan asuhan perawatan pada klien dengan HIV. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari HIV. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan penyebab dari HIV itu sendiri. Tujuan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tanda dan gejala klien dengan HIV/AIDS. Yang keempat, menjelaskan dampak psikososial klien dengan HIV/AIDS. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan perawatan pada klien dengan HIV/AIDS. Untuk mencapai tujuan ini, mahasiswa kita membagi diri ke dalam 4 kelompok ya. Dalam 4 kelompok dengan tugas kelompoknya adalah kelompok 1 berdiskusi tentang definisi dan penyebab HIV/AIDS. Kelompok 2 manifestasi klinis dengan HIV/AIDS. Kelompok 3 dampak psikososial pada klien dengan HIV/AIDS. Dan kelompok 4 aspek klien dengan HIV/AIDS. Untuk kelompok ini silakan berdiskusi sesuai dengan tugas ini dan waktu berdiskusi selama 15 menit. Setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang terakhir saya akan merangkum semuanya dan menjelaskan secara keseluruhan apa itu asuhan perawatan pada klien dengan HIV. Sudah paham tugasnya? Sudah. Kalau gitu silakan membagi diri dalam kelompok. Saya yang bagi atau saya yang bagi? Untuk kelompok 1 dan 2 yang bagian sini, kelompok 3 dan 4 di saya. Itu kita mulai ya presentasi hasilnya. Kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang definisi dan penyebab dari HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah Human Immunodeficiency Virus atau sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Dan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Penyebab HIV/AIDS adalah kelainan imun. Pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal atau retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau disebut LAV, atau human T-cell leukemia virus yang disebut human T-cell lymphotrophic virus atau retrovirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel penjamu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada yang mau disambung kelompok lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Sudah pas? Kalau begitu kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi manifestasi klinis. Manifestasi klinis infeksi HIV terdiri dari 3 fase, tergantung perjalanan infeksi HIV itu sendiri, yaitu A. Serokonversi. Gejala seperti yang pertama tenggorokan sakit, yang kedua demam,
Ketiga, muncul ruam-ruam kemerahan pada kulit. Keempat, penurunan berat badan. Kelima, diare. Keenam, kelelahan. Ketujuh, nyeri persendian, nyeri otot. Kedelapan, biasanya gejala-gejala ini akan bertahan 1 minggu atau kurang lebih sampai 2 bulan. Pada tahap ini di mana tanda-tanda tubuh berusaha melewati infeksi HIV. Yang berikut penyakit HIV asimptomatis. Tahap kedua ini adalah masa inkubasi atau masa laten. Itu adalah waktu ketika gejala-gejala flu mulai mereda dan tidak menimbulkan gejala apapun pada tubuh. Dan pada waktu itu virus HIV akan menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh seseorang. Yang berikut infeksi HIV simptomatik atau AIDS. Ketika sistem kekebalan tubuh sudah terserang sepenuhnya oleh virus HIV atau hilangnya imunitas seluler yang menyebabkan hancurnya limfosit CD4. Dengan kondisi ini, jelas seseorang sudah tidak punya kekebalan tubuh. Dengan kondisi ini, jelas seseorang sudah tidak punya kekebalan tubuh, maka akan sangat rentan dan sangat mudah sekali terkena penyakit apapun atau disebut infeksi oportunistik dan sudah masuk pada tahap AIDS. Terima kasih dari teman-teman. Oke, kelompok 2, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau ditambahkan oleh kelompok lain? Tidak ada. Kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak psikososial pada kalian dengan HIV/AIDS. Dampak psikososial pada kalian HIV/AIDS ada 2 tahap. Yang pertama, tahap 1, respon ketika dinyatakan positif terinfeksi HIV/AIDS. Berbagai respon pasti akan muncul. Yang pertama, putus asa, keinginan untuk bunuh diri bertambah, rasa sedih, penurunan status, dan pemakaian narkoba akan bertambah. Tahap kedua, respon setelah terinfeksi HIV, dia mampu menerima peningkatan motivasi dari luar. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Ada yang mau ditambahkan oleh kelompok lain? Sudah pas? Dan sudah pas semua nih. Oke, kalau begitu kelompok 4 silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami tentang HIV dengan HIV. Yang pertama, pembagian identitas pasien, riwayat penyakit, terdapat kolom utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat kesehatan keluarga, dengan pemeriksaan fisik. Yang kedua, diagnosa yang sering muncul pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama, kesulitan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan pneumonia darini, ditandai dengan sesak napas, demam, batuk, tanpa dahak. Yang kedua, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi tentang cara-cara mencegah penularan HIV dan perawatan mandiri. Yang ketiga, defisit nutrisi berhubungan dengan kesulitan menelan dan mual. Yang keempat, gangguan harga diri. Yang kelima, nyeri akut berhubungan dengan adanya injury fisik. Yang ketiga, intervensi. Pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan pneumonia darini, ditandai dengan sesak napas, demam, batuk, tahap dahak. Yang pertama, monitor pola napas. Yang kedua, monitor sputum. Yang ketiga, pertahankan kepastian jalan napas dengan chest pills dan chin lift. Yang keempat, berikan air hangat. Yang kelima, posisikan semi-roller atau roller. Yang kedua, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi tentang cara-cara mencegah penularan HIV dan perawatan mandiri. Pertama, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bertanya. Berikutnya, defisit nutrisi berhubungan dengan kesulitan melelahkan dan mual. Pertama, identifikasi status nutrisi. Kedua,
kita ya. Ada banyak sekali keluarga, anggota keluarga kita, masyarakat kita yang menderita HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu sendiri merupakan singkatan dari HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Kemudian AIDS-nya adalah apa? Jadi HIV itu adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Nah, kita tahu sel darah putih itu berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Jadi kalau virus atau apapun yang menyerang sel darah putih itu akan membuat kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Kemudian AIDS itu merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Jadi kalau AIDS berarti dia sudah kekebalan tubuh kita sudah semakin menurun yang disebabkan oleh HIV tersebut ya. Penyebab HIV/AIDS itu adalah agen viral yang disebut dengan HIV dari kelompok virus yang dikenal dengan retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau yang disingkat dengan RAV atau human T-cell leukemia virus yang disebut dengan human T-cell atau merupakan bagian dari retrovirus ya. Retrovirus ini akan mengubah asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel penjamu. Sel penjamu itu apa? Siapa yang menjadi penjamu? Kita manusia ya. Jadi retrovirus itu akan mengubah RNA kita menjadi DNA. Itu penyebabnya ya. Kemudian manifestasi klinisnya. Manifestasi klinis ini sesuai dengan perjalanannya ada 3 fase. Yang pertama disebut dengan serokonversi, di mana fase serokonversi ini akan menunjukkan gejala selama 1 minggu sampai 2 bulan. Gejala-gejalanya yang pertama adalah tenggorokan sakit, kemudian ada juga demam, terus muncul ruam-ruam kemerahan pada kulit, pembengkakan kelenjar, penurunan berat badan, diare, kelelahan, terus nyeri kesendian dan nyeri otot. Nah, ini adalah gejala umum yang sering dialami oleh klien pada minggu pertama sampai dia akan menetap sampai 2 bulan. Jadi kalau misalnya kita atau anggota keluarga kita harus menemukan orang yang mengalami gejala-gejala ini yang menetap tidak pernah sembuh-sembuh, cobalah dibawa untuk dia positif HIV atau tidak. Nah, tanda dan gejala yang muncul ini merupakan bentuk dari pertahanan tubuh kita untuk melawan virus yang masuk. Jadi itu bagian dari reaksi atau respon yang muncul dari tubuh kita ketika mendapatkan ada sesuatu benda asing yang masuk. Seperti bersin. Bersin itu kan kita alami ketika ada debu yang masuk. Nah, itu merupakan bagian dari bentuk pertahanan tubuh. Tetapi untuk HIV/AIDS ini gejalanya tetap ya, tidak akan hilang muncul hari ini dia bergejala besok muncul tidak, dia menetap selama 1 minggu bahkan sampai 2 bulan. Kemudian fase yang kedua adalah penyakit HIV asimptomatis. Asimptomatis itu apa? Tidak bergejala, tidak menunjukkan gejala. Nah, pada tahap kedua ini masa inkubasi atau masa laku gejala-gejala flu yang pada fase yang pertama tadi sudah mulai reda dan tidak menimbulkan gejala apapun pada tubuh. Tapi hati-hati, harus diwaspadai pada tahap ini virus HIV sudah mulai menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Paham ini? Jadi jangan berpendapat bahwa asimptomatik itu dia sudah sembuh ya, tapi sebenarnya dia sudah mulai bekerja, sudah mulai merusak seluruh sistem kekebalan tubuh. Nah, dan kalau dia sudah merusak sistem kekebalan tubuh, dia akan masuk pada fase infeksi HIV simptomatik atau
gejala AIDS ya, simptomatik artinya dia sudah menunjukkan gejala toh. Ketika pada fase ini sistem kekebalan tubuh sudah terserang sepenuhnya oleh virus HIV atau hilangnya stimulus seluler yang menyebabkan hancurnya limfosit THPA CD4+. Jadi sistem pertahanan tubuh kita yang itu adalah limfosit THPA CD4+. Tetapi karena virus HIV sudah masuk, dia akan merusak limfosit THPA CD4+. Dengan kondisi ini, seseorang sudah tidak punya kekebalan tubuh lagi. Maka dia akan sangat rentan, sangat mudah terinfeksi oleh penyakit apapun. Apapun virus yang masuk ke dalam tubuhnya, dia akan terinfeksi. Virus atau bakteri apapun yang masuk, misalnya virus TBC itu virus atau bakteri apa? Bakteri penyebab TBC, tuberkulosis. Bakteri penyebab tuberkulosis masuk, pasien tersebut akan menderita TBC. Kemudian pokoknya segala virus atau bakteri yang masuk menyerang pada bagian sistem tubuh manapun, dia akan mudah terinfeksi. Jadi kalau sudah masuk pada tahap AIDS atau sudah pada infeksi HIV simptomatik, siap-siap tubuh pasti akan terinfeksi banyak. Tubuh pasti akan menderita banyak sekali penyakit sesuai dengan jenis virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian dampak psikososial pada klien dengan HIV/AIDS. Kalau kita melihat tanda dan gejala itu lebih pada fisiknya ya, dampak fisiknya. Tetapi jangan kita melupakan atau mengabaikan dampak psikososial. Nah, dampak psikososial pada orang dengan HIV/AIDS itu sungguh sangat ya, dan jangan pernah mengabaikan atau meninggalkan orang yang mengalami yang menderita HIV/AIDS, karena pasti akan berdampak yang sangat buruk, yaitu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Salah satu cara bunuh dirinya adalah bunuh diri. Nah, ada dua tahapan yang dialami oleh klien dengan HIV/AIDS. Yang tahap pertama adalah tahap ketika klien dinyatakan positif HIV/AIDS. Bagaimana respon dia? Oh ya, pasti kaget ya, shock, cemas, putus asa. Saya selama ini baik-baik saja, semoga saya bebas, baik-baik saja. Tapi kenapa saya sampai positif HIV/AIDS? Coba diingat-ingat, apakah ada perilaku lain yang membuat perilaku bebas yang lainnya? Oke, baik. Tahap pertama, respon ketika klien dinyatakan positif infeksi HIV. Sebagai respon pasti akan muncul yang sering ditunjukkan pada klien yang didiagnosa HIV/AIDS adalah kaget, ya, kaget. Mereka pasti akan kaget. Kemudian shock, tidak menyangka bahwa mereka akan menderita penyakit ini. Terus putus asa karena HIV/AIDS seperti yang kita ketahui bahwa HIV/AIDS sampai sekarang obatnya belum bisa menyembuhkan, tapi hanya untuk mempertahankan hidup, meningkatkan imunitas. Tapi untuk menyembuhkan secara total itu belum ada ya. Jadi dia mungkin akan merasa putus asa karena saya pasti tidak akan sembuh lagi. Terus ada juga perasaan sedih yang muncul, sedih karena mungkin sudah banyak pemberitaan tentang orang dengan HIV/AIDS, banyak sekali berita-berita orang penderita HIV/AIDS yang ada yang mengakhiri hidupnya karena putus asa ya, karena salah satu faktor yang membuat mereka putus asa itu karena penyembuhannya yang
belum ada obat yang bisa menyembuhkan mereka. Kemudian ada juga yang dikucilkan dari masyarakat. Stigma masyarakat itu masih sangat kuat. Bukan hanya HIPS, tapi orang dengan gangguan jiwa juga masih mendapatkan stigma. Padahal kalau gangguan jiwa itu masih bisa disembuhkan ya, sedangkan itu pun masih mendapatkan stigma, apalagi HIPS. Stigmanya masih sangat kuat. Daerah kita masih intinya bahwa stigma orang dengan HIV itu masih sangat kuat, sehingga masyarakat ada yang tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi, tidak mau berinteraksi. Mereka itu dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Kemudian penerimaan status, nah mereka sudah menyandang status baru, artinya bahwa mereka menderita, mereka sudah sakit. Dari yang rambutnya sehat, sekarang dia sudah berubah posisi menjadi sakit. Status baru yang berbeda. Ketika virus HIV sudah masuk, artinya kekebalan tubuh sudah semakin berkurang dan dia tidak, kemungkinan dia sudah tidak produktif lagi. Kemudian pemakaian narkoba bertambah. Nah, orang dengan HIV/AIDS itu juga salah satu penularannya melalui penggunaan obat-obatan bebas ya. Jadi salah satu bentuk dari respon, salah satu bentuk atau respon dari individu ketika dinyatakan positif HIV adalah dengan memakai lagi dan lagi narkoba yang selama ini sudah mereka konsumsi. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, pasien sudah mampu menerima dirinya dan sudah mulai terjadi peningkatan motivasi dari dalam diri. Profesinya juga sudah bagus. Kemudian dia individunya sendiri pun penerimaan dirinya sudah bagus, sehingga dia bisa mulai produktif lagi. Karena sudah banyak sekali orang dengan penderita HIV tetapi produktif, malah terjadi peningkatan akademik dan produktivitasnya semakin. Itu adalah beberapa diagnosa keperawatan yang dimiliki pada pasien dengan HIV. Kemudian setelah memberikan diagnosa, apa yang kita lakukan? Intervensi sesuai dengan diagnosa yang sudah didapatkan. Jadi selesai materi kita pada pagi hari ini, asuhan perawatan pada klien dengan HIV/AIDS. Sudah paham apa yang dijelaskan tadi? Sudah. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri. Selamat pagi dan